Bismillah, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein di channel yang keren beken ini, yang penuh inspiratif. Di kesempatan kali ini, saya akan menyajikan cerita tentang kisah perjalanan TKW ke Timur Tengah. Banyak yang bermandikan air mata, darah, dan duka nestapa di jiwa. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabatku, kita simak bersama-sama berikut ini. Berawal dari kampung terpencil, jauh dari keramaian kota, kehidupan damai, asri sejuk dan bahagia, dalam kebersamaan warganya, menjalani hidup dengan kesederhanaan apa adanya. Kehidupan sebuah kampung kecil di Jawa Barat tersebut, ada seorang wanita yang bernama Siti, seorang perempuan berusia 27 tahun, memutuskan untuk bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Keputusannya didorong oleh impian sederhana, ingin membantu keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Sejak kecil, Siti hidup dalam keterbatasan, hanya bisa berharap suatu hari bisa mengubah nasib keluarganya. Ketika ada agen tenaga kerja datang ke kampungnya, menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar, Siti tak berpikir panjang. Dia yakin, ini adalah jalan untuk mewujudkan impian keluarganya. Namun, kenyataan yang Siti temui jauh dari bayangan indah, yang dijanjikan agennya sewaktu menawarkan kepadanya. Sesampainya di Arab Saudi, dia langsung bekerja sebagaimana layaknya. Dengan pekerjaan TKW lainnya sesuai aturan kerja, di bulan pertama dia lewati dengan bahagia. Ketika Siti mulai menginjak bekerja di penghujung bulan kedua, mulailah majikannya memperlakukannya dengan sangat kasar, yang tak berperi kemanusiaan sama sekali. Pekerjaannya yang ditugaskan kepadanya berat, bahkan melebihi batas kemampuan dirinya. Setiap hari dia dihadapkan dengan pekerjaan rumah, yang tiada henti dari pagi hingga larut malam, tanpa waktu istirahat yang cukup. Gaji yang dijanjikan kepadanya, di awal perjanjian kerja seringkali tertunda, atau bahkan dipotong tanpa alasan dan sebab yang jelas, begitu saja seenaknya dipotong. Seiring berjalannya waktu, berjalan 7 bulan bekerja di rumah tersebut, Siti mulai mengalami perlakuan lebih buruk kepadanya. Majikannya, yang semula hanya memberi beban kerja berlebihan, mulai bertindak kasar kepadanya, baik secara verbal, fisik maupun pelecehan seksual kepadanya. Setiap kesalahan kecil dan sepele, dibalas dengan umpatan kasar, hinaan, atau bahkan pukulan yang bertubi-tubi kepadanya. Suatu malam, puncak dari penderitaannya terjadi. Siti tak lagi mampu menahan perlakuan tak manusiawi yang diterimanya, hendak diperkosa oleh adik majikannya. Dengan tekad kuat untuk menyelamatkan harga dirinya, keberanian yang tersisa dari jeratan, pelukan adik majikannya tersebut, dia menendang kemaluannya, hingga adik majikannya tersebut tersungkur. Di saat itulah Siti memutuskan melarikan diri, untuk kabur dari rumah majikannya. Berbekal sedikit uang sisa dan pakaian seadanya, Siti berlari tanpa tujuan yang jelas, hanya berharap bisa keluar dari situasi mengerikan itu. Dia akhirnya menemukan tempat persembunyian di bawah kolong jembatan flyover di pinggir kota. Di sanalah Siti bertemu dengan beberapa TKW lainnya, yang mengalami nasib yang serupa dengannya. Beberapa di antara mereka adalah perempuan muda, yang terpaksa kabur karena mengalami perlakuan yang tidak semestinya, yang tidak manusiawi mereka dapati, ada yang mendapatkan kekerasan seksual atau penyiksaan fisik lainnya, oleh majikan mereka. Di kolong jembatan itu, Siti menemukan sesama pelarian bernama Mira, seorang perempuan asal Jawa Tengah, yang telah bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi. Mira memiliki cerita yang sama pilunya. Ia bahkan harus melahirkan anak dari hubungan terpaksa, diperkosa dengan tekanan ancaman nyawanya, dengan majikannya.
Bayi kecil itu dari hubungan terpaksa tersebut, kini menjadi sumber kekuatan Mira, meski juga menambah beban dalam situasi sulit ini. Siti dan Mira, bersama TKW lainnya, mencoba saling mendukung dalam ketidakpastian hidup. Mereka hidup dari bantuan kecil yang diberikan oleh warga setempat yang lewat, atau makanan sisa yang mereka temukan. Setiap hari adalah perjuangan, menghadapi rasa lapar, panas terik, dan ancaman dari orang-orang yang tak mereka kenal. Di tengah keadaan yang serba sulit, muncul Pak Haris, seorang pedagang asal Indonesia yang sering melintasi flyover itu. Melihat kondisi mereka, Pak Haris tak tega dan mulai menawarkan bantuan. Dia memberikan makanan, minuman, dan terutama dorongan semangat kepada mereka untuk tidak menyerah. Pak Haris bahkan berinisiatif mencari informasi tentang cara menghubungi pihak konsulat Indonesia di Arab Saudi. Berkat bantuan Pak Haris, Siti dan kelompok TKW itu mulai membangun keberanian untuk mencari bantuan. Suatu hari, dengan tekad bulat, mereka berjalan ke kantor konsulat Indonesia, berharap bisa menemukan jalan pulang. Sesampainya di konsulat, mereka disambut dengan kehangatan. Para staf konsulat mendengarkan kisah mereka, berjanji akan membantu memulangkan mereka ke tanah air. Mari sahabat inspiratifku, kita simak kembali perjalanan kisahnya, yang memprihatinkan bagi kita, sebagai berikut. Di antara para TKW yang akhirnya pulang, ada beberapa yang, meski telah mengalami pengalaman pahit, masih ingin bekerja di Arab Saudi. Bagi mereka, kebutuhan ekonomi tetap mendesak, dan keluarga di kampung bergantung pada penghasilan yang bisa mereka kirim dari luar negeri. Mereka berharap bisa menemukan majikan baru yang lebih baik daripada yang sebelumnya, dengan bantuan orang yang mereka percaya. Pak Haris, yang telah menjadi seperti malaikat penolong di kolong jembatan, menawarkan bantuan untuk mencari majikan yang lebih bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Pak Haris dengan hati-hati menyeleksi calon majikan yang datang kepadanya. Dia memastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki reputasi baik dan memperlakukan pekerjanya dengan adil. Pak Haris juga selalu menekankan syarat-syarat kerja yang lebih manusiawi, seperti jam kerja yang wajar, tempat tinggal yang layak, serta hak-hak dasar yang harus diberikan kepada para pekerja. Melalui jaringan kenalannya, ia mulai menghubungkan para TKW yang masih ingin bekerja dengan majikan yang memenuhi kriteria tersebut. Roma, seorang TKW asal Sumatera yang masih muda, adalah salah satu di antara mereka. Roma merasa belum siap untuk pulang ke Indonesia dan ingin melanjutkan bekerja agar bisa menabung lebih banyak untuk keluarganya. Melalui bantuan Pak Haris, Roma akhirnya mendapat pekerjaan di rumah keluarga yang ramah dan baik hati. Majikan barunya adalah seorang ibu yang sangat memperhatikan hak-hak pekerjanya. Roma tidak lagi harus bekerja hingga larut malam tanpa istirahat, dan setiap bulan dia menerima gaji tepat waktu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak TKW yang merasa terbantu oleh Pak Haris. Mereka merasakan perbedaan besar dalam lingkungan kerja mereka sekarang. Tidak hanya Roma, tetapi juga beberapa TKW lain yang dibantu Pak Haris merasa lebih dihargai dan aman di rumah majikan baru mereka. Mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa rasa takut akan kekerasan atau perlakuan buruk. Pak Haris selalu mengingatkan mereka untuk menjaga komunikasi secara rutin dan melapor kepadanya jika ada masalah. Dia ingin memastikan bahwa pengalaman pahit mereka di masa lalu tidak terulang lagi. Dengan bantuan Pak Haris, para TKW ini bahkan bisa menabung sedikit demi sedikit dan mulai mengirimkan uang ke kampung halaman dengan perasaan lebih tenang. Di sela-sela pekerjaannya, Roma dan teman-temannya sering mengunjungi Pak Haris untuk berterima kasih. Di mata mereka,
Pak Haris bukan hanya sekadar pedagang biasa, tetapi sudah seperti keluarga yang peduli dan mendukung mereka. Dia adalah orang yang tak henti-hentinya membantu, tanpa mengharapkan imbalan. Keikhlasan Pak Haris membuat para TKW merasa aman di negara asing ini. Pak Haris juga berharap, suatu hari, para TKW ini bisa kembali ke kampung halaman dengan bangga, tanpa membawa luka seperti dulu. Ia berdoa agar keberanian dan semangat mereka tidak lagi dipatahkan oleh perlakuan buruk, tetapi diperkuat oleh kebaikan orang-orang yang mereka temui dalam perjalanan hidup mereka di Arab Saudi. Dengan bantuan Pak Haris, kisah para TKW ini perlahan berubah menjadi cerita harapan dan semangat baru. Meskipun jauh dari keluarga, mereka bekerja dengan harapan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Mereka kini tahu bahwa, di tengah kerasnya kehidupan di negeri orang, masih ada orang seperti Pak Haris yang peduli dan selalu siap membantu mereka kapan saja. Bagaimana kelanjutan perjalanan kisahnya? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali bersama-sama berikut ini. Di antara para TKW yang akhirnya pulang, ada beberapa yang, meski telah mengalami pengalaman pahit, masih ingin bekerja di Arab Saudi. Bagi mereka, kebutuhan ekonomi tetap mendesak, dan keluarga di kampung bergantung pada penghasilan yang bisa mereka kirim dari luar negeri. Mereka berharap bisa menemukan majikan baru yang lebih baik daripada yang sebelumnya, dengan bantuan orang yang mereka percaya. Pak Haris, yang telah menjadi seperti malaikat penolong di kolong jembatan, menawarkan bantuan untuk mencari majikan yang lebih bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Pak Haris dengan hati-hati menyeleksi calon majikan yang datang kepadanya. Dia memastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki reputasi baik dan memperlakukan pekerjanya dengan adil. Pak Haris juga selalu menekankan syarat-syarat kerja yang lebih manusiawi, seperti jam kerja yang wajar, tempat tinggal yang layak, serta hak-hak dasar yang harus diberikan kepada para pekerja. Melalui jaringan kenalannya, ia mulai menghubungkan para TKW yang masih ingin bekerja dengan majikan yang memenuhi kriteria tersebut. Roma, seorang TKW asal Sumatera yang masih muda, adalah salah satu di antara mereka. Roma merasa belum siap untuk pulang ke Indonesia dan ingin melanjutkan bekerja agar bisa menabung lebih banyak untuk keluarganya. Melalui bantuan Pak Haris, Roma akhirnya mendapat pekerjaan di rumah keluarga yang ramah dan baik hati. Majikan barunya adalah seorang ibu yang sangat memperhatikan hak-hak pekerjanya. Roma tidak lagi harus bekerja hingga larut malam tanpa istirahat, dan setiap bulan dia menerima gaji tepat waktu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak TKW yang merasa terbantu oleh Pak Haris. Mereka merasakan perbedaan besar dalam lingkungan kerja mereka sekarang. Tidak hanya Roma, tetapi juga beberapa TKW lain yang dibantu Pak Haris merasa lebih dihargai dan aman di rumah majikan baru mereka. Mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa rasa takut akan kekerasan atau perlakuan buruk. Pak Haris selalu mengingatkan mereka untuk menjaga komunikasi secara rutin dan melapor kepadanya jika ada masalah. Dia ingin memastikan bahwa pengalaman pahit mereka di masa lalu tidak terulang lagi. Dengan bantuan Pak Haris, para TKW ini bahkan bisa menabung sedikit demi sedikit dan mulai mengirimkan uang ke kampung halaman dengan perasaan lebih tenang. Di sela-sela pekerjaannya, Roma dan teman-temannya sering mengunjungi Pak Haris untuk berterima kasih kepadanya. Di mata mereka, Pak Haris bukan hanya sekadar pedagang biasa, tetapi sudah seperti keluarga yang peduli dan mendukung mereka. Dia adalah orang yang tak henti-hentinya membantu, tanpa mengharapkan imbalan. Keikhlasan Pak Haris membuat para TKW merasa aman di negara asing ini. Pak Haris juga berharap, suatu hari, para TKW ini bisa kembali ke kampung halaman dengan bangga,
tanpa membawa luka seperti dulu. Ia berdoa agar keberanian dan semangat mereka tidak lagi dipatahkan oleh perlakuan buruk, tetapi diperkuat oleh kebaikan orang-orang yang mereka temui dalam perjalanan hidup mereka di Arab Saudi. Dengan bantuan Pak Haris, kisah para TKW ini perlahan berubah menjadi cerita harapan dan semangat baru. Meskipun jauh dari keluarga, mereka bekerja dengan harapan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Mereka kini tahu bahwa, di tengah kerasnya kehidupan di negeri orang, masih ada orang seperti Pak Haris yang peduli dan selalu siap membantu mereka kapan saja. Mari sahabat inspiratifku, kita lanjutkan kembali perjalanan kisahnya, yang begitu memprihatinkan sebagai berikut. Di tengah kisah para TKW, yang mulai menemukan harapan baru, ada juga yang menjalani nasib berbeda, setelah melarikan diri dari majikan mereka. Beberapa dari mereka, yang tidak langsung menemukan bantuan resmi atau perlindungan dari konsulat, akhirnya bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang menawarkan tempat tinggal sementara. Salah satunya adalah seorang sopir asal Indonesia bernama Jamal yang telah lama bekerja di Arab Saudi. Jamal sering membantu TKW yang dalam pelarian, memberikan tempat untuk beristirahat dan berlindung, setidaknya untuk sementara. Namun, seiring waktu, Jamal mulai melihat kesempatan dari kondisi para TKW ini. Dia memanfaatkan kerentanan mereka dengan menawarkan pernikahan mut'ah, sebuah pernikahan sementara yang secara hukum masih diterima di beberapa negara. Para TKW yang takut akan kondisi mereka dan kehabisan pilihan akhirnya merasa terjebak. Beberapa menerima tawaran tersebut dengan harapan akan mendapatkan perlindungan dan sedikit penghidupan. Ada yang menjalani pernikahan ini karena janji bahwa Jamal akan melindungi mereka, sementara yang lain hanya karena tak punya tempat lain untuk lari. Di tempat persembunyian yang didirikan Jamal, para TKW tinggal dalam keadaan tak menentu. Beberapa dari mereka bahkan sadar bahwa mereka hanya dijadikan simpanan sementara dan bukan istri dalam pengertian sebenarnya. Setelah perjanjian itu selesai, seringkali mereka dibiarkan begitu saja, atau dihadapkan dengan kondisi yang sama sulitnya seperti sebelumnya. Banyak dari para perempuan ini yang hidup dalam penyesalan. Mereka merasa tertipu oleh situasi dan terperangkap dalam kondisi yang mereka anggap sebagai jalan keluar saat mereka berada di titik terendah. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang perlakuan semacam ini menyebar di antara komunitas TKW lainnya. Banyak yang mulai berhati-hati dan berusaha mencari bantuan resmi, baik dari konsulat Indonesia atau organisasi sosial yang membantu pekerja migran. Pada akhirnya, kisah ini menjadi pelajaran bagi para TKW lainnya tentang betapa pentingnya mendapatkan dukungan resmi dan perlindungan yang benar-benar bisa diandalkan. Mereka mulai menyadari bahwa, meskipun sulit, meminta bantuan dari pihak konsulat atau pihak resmi adalah langkah yang lebih aman dibandingkan menerima tawaran perlindungan dari orang asing yang mungkin memiliki niat tersembunyi. Kita simak kembali kelanjutan kisahnya, yang begitu merenyuhkan hati, berikut ini. Di tempat lain pun di Arab Saudi, banyak TKW pelarian, atau kabur dari majikannya. Banyak faktor yang menyebabkan mereka kabur dari majikannya. Di antaranya ada TKW yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual dari majikannya. Ada yang dijadikan bisnis jasa seks komersial, dari satu pintu ke pintu yang lain, dan lain sebagainya. Di dalam pelarian tersebut TKW dalam kegelapan arah, yang penting menyelamatkan dirinya, yang kemudian TKW pelarian tersebut, ada yang ditolong dan diberikan tempat berteduh sementara oleh para sopir pekerja migran juga, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari negara lain, seperti Bangladesh, Pakistan, dan India. Mereka mau memberikan
tumpangan tempat di kosannya, dan bersedia mencarikan majikan baru yang baik untuk TKW tersebut. Yang dihadapi TKW tersebut tidak dengan cuma-cuma atau gratis, melainkan ada syaratnya yang diajukan oknum sopir tersebut. Sebelum mendapatkan pekerjaan majikan baru, TKW tersebut melayani hubungan intim layaknya suami istri kepada sang sopir. Dan setelah mendapatkan pekerjaan di majikan baru, maka di hari libur TKW tersebut harus tetap melayani hubungan intim layaknya suami istri kepada sang sopir. Serta adanya pemotongan gaji untuk jasa sang sopir. Setelah para TKW ditampung oleh oknum sopir di sana, mereka memang mendapat bantuan untuk mencari pekerjaan baru. Namun, bantuan tersebut datang dengan harga yang tinggi. Sopir itu membuat perjanjian dengan para TKW, yang diantaranya mencakup potongan gaji bulanan sebagai kompensasi atas bantuan yang telah ia berikan. Perjanjian ini awalnya dianggap wajar oleh para TKW yang tidak punya pilihan lain, tetapi segera terbukti lebih dari sekadar potongan gaji. Dalam perjanjian yang dibuat, si sopir juga menetapkan syarat bahwa setiap kali mereka mendapat hari libur, mereka harus kembali ke tempat tinggalnya untuk melayaninya secara pribadi, yaitu melayani hubungan layaknya suami istri sebagai balas budi kepada sang sopir. Kondisi ini membuat banyak TKW terjebak dalam situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Mereka menjadi simpanannya secara tidak resmi, berada dalam tekanan untuk memenuhi tuntutannya agar tetap memiliki pekerjaan. Beberapa TKW mencoba bertahan dengan harapan suatu hari bisa terbebas dari situasi tersebut dan mengumpulkan cukup uang untuk pulang ke Indonesia. Namun, beban yang harus mereka tanggung semakin berat, baik secara fisik maupun mental. Mereka menjalani pekerjaan sehari-hari dengan upah yang sudah dipotong. Sementara pada hari libur, mereka kehilangan hak atas kebebasan yang seharusnya mereka miliki. Salah satu TKW, sebut saja Dina, berusaha mencari jalan keluar. Dina mulai menjalin komunikasi diam-diam dengan komunitas pekerja migran lain yang bisa dipercaya. Dia mendengar bahwa ada organisasi kemanusiaan yang beroperasi secara rahasia untuk membantu para pekerja migran yang menghadapi kekerasan dan eksploitasi. Dengan keberanian yang tersisa, Dina menghubungi organisasi tersebut dan menceritakan kondisinya. Melalui bantuan organisasi itu, Dina dan beberapa TKW lainnya akhirnya berhasil melarikan diri dari ikatan perjanjian yang menjerat mereka. Mereka diberi tempat penampungan sementara di bawah pengawasan organisasi kemanusiaan tersebut, yang juga bekerja sama dengan pihak konsulat Indonesia untuk membantu mereka mendapatkan perlindungan dan memulihkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Proses ini tidak mudah. Namun bagi Dina dan kawan-kawannya, ini adalah awal dari kebebasan yang sudah lama mereka rindukan. Mereka menyadari pentingnya dukungan resmi dan betapa pentingnya berhati-hati dalam menerima bantuan dari orang yang belum tentu dapat dipercaya. Melalui pengalaman pahit ini, mereka berharap dapat mengingatkan sesama TKW lainnya untuk selalu mencari perlindungan yang tepat agar tidak jatuh ke dalam jebakan yang sama. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali bersama-sama kisahnya berikut ini. Setelah beberapa minggu di konsulat, proses pemulangan mereka mulai berjalan. Namun, keadaan tak semulus yang mereka harapkan. Kendala administratif dan dokumen yang tidak lengkap membuat beberapa dari mereka harus menunggu lebih lama. Beberapa TKW di antara mereka, termasuk Siti dan Mira, menghadapi kesulitan tambahan karena tidak memiliki paspor. Dokumen mereka sebelumnya disita oleh majikan, dan untuk membuat kembali membutuhkan waktu dan biaya. Di hari-hari penantian itu, mereka saling mendukung dan membentuk ikatan yang semakin erat.
Konsulat menyediakan tempat tinggal sementara yang lebih aman, tetapi tidak nyaman. Dengan kesabaran yang diuji setiap hari, mereka mencoba tetap berpikiran positif dan berharap proses akan segera selesai. Setiap pagi mereka berkumpul untuk berbagi cerita dan menguatkan satu sama lain, mencoba menghibur diri dari trauma masa lalu. Mira, yang kini harus membesarkan anaknya di tempat penampungan sementara, mulai mendapatkan semangat baru dari para pekerja konsulat yang baik hati. Salah satu pegawai perempuan di konsulat, Ibu Nur, memberi perhatian khusus kepada Mira dan bayinya. Dia bahkan memberikan beberapa kebutuhan bayi yang dibeli dengan uang pribadinya, menunjukkan empati yang begitu tulus. Mira merasa terharu dan semakin yakin bahwa ada kebaikan di dunia ini yang tidak pernah ia duga. Siti, sementara itu, menjadi pemimpin kelompok kecil ini. Dia mengatur kebutuhan sehari-hari, memastikan semua mendapat makanan yang cukup, dan membantu mengurus kebutuhan dokumen bersama staf konsulat. Dia mulai merasa bahwa mungkin pengalaman kelam ini memiliki hikmah tersendiri, memberinya keberanian dan kepercayaan diri untuk melangkah maju. Setelah 3 bulan yang penuh penantian, akhirnya kabar baik datang. Jadwal pemulangan mereka telah ditetapkan. Mereka akan diberangkatkan dalam kelompok kecil sesuai jadwal penerbangan yang disediakan oleh pihak konsulat. Ada tangis haru dan lega di antara mereka. Hari-hari terakhir di penampungan dipenuhi perasaan campur aduk, antara gembira karena akan pulang dan sedih meninggalkan ikatan yang terbentuk selama masa sulit itu. Siti dan Mira pun bersiap untuk kembali ke tanah air, membawa luka dan kisah yang akan selalu mereka kenang. Setibanya di bandara, rombongan mereka disambut oleh petugas pemerintah yang membantu proses kepulangan mereka hingga ke daerah masing-masing. Siti berjanji pada diri sendiri untuk memulai hidup baru, bertekad tidak akan kembali ke negeri orang, melainkan membangun kehidupan yang lebih baik di tanah air. Ketika Siti akhirnya tiba di rumah, disambut pelukan hangat dari keluarganya yang telah lama menanti, ia merasa seperti mimpi. Semua beban dan penderitaan yang dialaminya di Arab Saudi seakan luruh oleh hangatnya cinta keluarga. Mira, dengan bayi di pangkuannya, juga disambut penuh keharuan oleh keluarganya, yang berjanji akan membantunya membesarkan anak itu dengan penuh kasih sayang. Di kampung mereka, kisah Siti, Mira, dan para TKW lainnya menjadi pelajaran bagi banyak orang. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa di balik mimpi bekerja di luar negeri, ada risiko dan pengorbanan yang besar. Mereka kini memilih untuk menjalani kehidupan sederhana, namun penuh rasa syukur dan kedamaian, jauh dari ketakutan dan penderitaan masa lalu. Di hari-hari berikutnya, mereka tak hanya sembuh dari luka lama, tapi juga mulai membantu dan menginspirasi perempuan lain di desa mereka agar tidak mengalami nasib yang sama. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi kehidupan kita serta dapat menambah literasi di dalam langkah hidup kita. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat, saya ucapkan terima kasih. Saya Saddam Hussein pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di channel yang keren beken penuh inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.